Halo, salam jumpa lagi di channel DCN Training and Support. Masih di materi iPOS ya, Integrated Point of Sales yang bisa terintegrasi ke laporan ke pusat. Ya, saat ini saya akan sharing tentang bagaimana kita mengatur ya di pengaturan harga. Ya, eh, saya kembalikan lagi. Gimana caranya? Caranya adalah kita klik saja eh, setting, icon setting di pojok kanan atas ya. Kemudian kita klik. Kita saat ini akan mengatur satuan ya, satuan produk dari setiap barang yang kita jual. Eh, di sini sudah ada satuan terkecilnya ya, yaitu pieces. Jadi kita tinggal tambahkan saja satuan-satuan yang lain. Contohnya kita mau bikin harganya itu nanti bertingkat ya. Kita jualnya bertingkat. Mungkin di sini tiga pieces ya, keterangannya tiga pieces barang. Oke, kemudian kita tambahkan. Kemudian mungkin harga 6-nya juga kita ada ya. Harga 6 pieces. Ya. Kemudian juga ada karton misalnya. Kemudian ada satuan mungkin karung, ada karung ya. Ya. Nah, nanti apakah satuan-satuannya ini nanti mau ditambahkan lagi? Silakan ya. Tinggal kita tambahkan saja nih apa namanya? Satuan atau tingkatan-tingkatan harganya. Nah, di sini juga ada eh, fasilitas ya, auto harga jual. Jadi kalau misalnya di sini kita centang nih harga jualnya, kita centang, maka nanti dia langsung otomatis ya, kalau misalnya nanti pembelian harganya berubah gitu ya, dia akan otomatis pada saat harganya jualnya itu juga berubah ya, kalau misalnya kita centang. Nah, nanti eh, misalnya kita mau centang boleh, tidak juga boleh. Nanti kalau misalnya centang berarti kalau harganya turun bisa langsung harganya juga ikutan turun ya, kan juga nggak bagus. Ngapain kalau misalnya biasanya harga promo, dapat harga promo nih, eh, kan kita punya keuntungan tambah banyak ini. Nah, nanti kalau misalnya auto harga jualnya ini kita aktifkan, ya jadinya keuntungan kita juga tetap sama gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dapat diskon berarti kita atau dapat harga promo gitu ya dari supplier, berarti kan keuntungan kita sebenarnya bertambah ya. Jadi ini silakan apakah mau digunakan atau tidak, ini eh, terserah ya, kebijakan dari masing-masing toko. Nah, untuk metode yang kita gunakan sendiri adalah stok FIFO ya. Jadi memang di sini kita sudah setting stok FIFO. Apakah nanti stok tidak digunakan? Ini contohnya kalau toko-toko yang mungkin eh, tidak terlalu straight terhadap stok. Bisa jadi untuk toko-toko yang eh, produknya itu banyak gitu ya, eh, stoknya banyak, itu bisa bisa jadi tidak digunakan stoknya. Oke, ini yang tadi saya sampaikan, auto update harga pada saat pembelian ini diizinkan ya, kemudian nanti ini tinggal dicentang ya. Kalau misalnya tidak ya nggak apa, nanti kata di sini tinggal diklik tidak ya. Kemudian metode penentuan harga saat penjualan ini berdasarkan varian terendah atau berdasarkan varian tertinggi.
atau berdasarkan manual. Nah, ini kasusnya seperti apa? Misalnya berdasarkan harga terendah, nanti dia akan melihat nih, misal kita punya orangnya beli harga 4 4 pieces gitu ya. Maka dia akan memilih eh, harga yang terendah gitu. Dia akan memilih harga yang terendah di 3 pieces, yaitu eh, tiga ribu rupiah gitu. Kalau misalnya satu pieces harganya per piecesnya 1.500 ya. Nah, maka dia akan memilih harga 3 pieces. Nah, harga satu piecesnya kan nanti ada satu pieces nih, nanti dia pisah sendiri satu pieces. Begitu. Nah, kalau misalnya nanti di sini kita setting eh, harganya adalah hmm, sebentar ya. Misalnya di sini kita setting berdasarkan varian varian tertinggi ya. Misalnya kita setting di sini, maka nanti harganya itu dia pakai harga yang eh, paling tinggi. Misalnya dia nanti di sini harganya karton. Ya, dia pakainya harga karton. Ya, jadi dia nanti akan pakai harga karton nih. Walaupun nanti misalnya dia belinya pieces, nah, dia tetap nanti pakai harga karton. Nah, ya, jadi kita atau prosesinya manual. Nah, nanti kita bisa milih mau dia nanti harganya apakah pakai harga 3 pieces atau harga piecesnya atau harga 6 piecesnya. Nah, ini manual. Kalau misalnya ini juga pilihan ya. Pakai harga terendah ini secara langsung otomatis dia akan memilih harga mana nih yang paling terendah itu yang akan diberikan ke konsumen. Oke, selanjutnya adalah pengaturan transaksi penjualan rugi. Ah, ini di fitur ini juga tricky ya, dalam artian bisa jadi satu fitur yang membantu, tapi juga jadinya eh, membuka celah untuk adanya kerugian kan gitu. Nah, tapi perlu juga nih kadang-kadang kalau misalnya ada diskon ya, contoh kayak kemarin ada eh, harga minyak goreng gitu ya, harga minyak goreng sempat naik dan kita mau tidak mau kan harus beli beli barangnya nih untuk stok. Nah, tapi pada saat harga itu kembali normal, mau tidak mau kan pasti kita ngikutin harga pasar lagi ya. Eh, Awalnya harganya kita beli 40.000 gitu, sekarang harganya sudah normal jadi 23.000. Nah, mau tidak mau kita harus turunkan ya. Jadi kita izinkan harga rugi ya. Selain itu juga ada fitur nanti ini apakah diizinkan atau tidak, boleh saja kita tidak juga nggak apa-apa ya. Izinkan transaksi penjualan walaupun stok pada sistem tidak cukup. Nah, ini biasanya terjadi juga di minimarket yang mungkin adminnya belum sempat memasukkan stoknya ya. Jadi tapi sudah di display dulu. Jadi ada orang mau belanja tapi di sistem ternyata belum diinput gitu. Nah, maka dia nggak bisa jualin kalau misalnya posisinya di sini kita setting tidak ya. Nah, ini jadi harus di eh, input dulu oleh admin. Nah, ini monggo apakah nanti masing-masing minimarket punya kebijakan sendiri? Baiknya sih tidak, karena settingannya tidak supaya nanti SOP-nya itu benar ya. Dilakukan dulu admin menginput dulu pembeliannya dengan stoknya dan kadaluarsanya sehingga baru bisa didisplay oleh pramuniaga atau kasir. Nah, oke, ini di setting pengaturan harga.
Nah, jika semuanya sudah oke, kita tinggal update perubahan harga ya di paling bawah sini. Di paling bawah sini ya, kita update perubahan harga. Kita klik update perubahan harga ya. Oke. Nah, jadi ini sudah terupdate untuk setting harga dan satuan ya, satuan atau tingkatan satuan harganya. Oke, demikian sharing untuk pengaturan harga. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Salam.